Selamat datang di Pelita Hati, tempat di mana cahaya harapan selalu menyala. Kisah inspiratif apa yang akan kita saksikan kali ini? Sebuah perjalanan hidup yang luar biasa, bukti nyata bahwa semangat tak pernah padam. Semoga video ini memberikan banyak motivasi dan menginspirasi Anda. Embun pagi menyelimuti desa Karangjati, embun yang menempel di dedaunan hijau dan membasahi tanah merah yang kering. Laras, dengan rambut hitam panjangnya yang diikat kuncir kuda, berjalan kaki menuju pasar. Udara pagi masih sejuk, namun keringat mulai membasahi dahinya. Ia membawa keranjang anyaman berisi kain tenun buatan neneknya, kain-kain dengan motif tradisional yang indah, namun warnanya sudah mulai pudar karena terpaan sinar matahari. Senyumnya, senyum yang selalu menghiasi wajahnya, tampak sedikit lelah pagi ini. Namun, senyum itu tetap ada, seperti sebuah topeng yang menutupi kelelahan dan kekhawatirannya. Hari ini adalah hari Sabtu, hari pasar. Laras berharap bisa menjual semua kain tenunnya agar bisa membeli beras dan sedikit lauk untuk neneknya, Mbok Darmi. Mbok Darmi, yang tinggal bersamanya di rumah kecil mereka yang sederhana, semakin tua dan lemah. Penglihatannya semakin kabur, tangannya gemetar ketika menenun, dan badannya sering terasa sakit. Laras merasa beban hidup semakin berat dipikulnya. Kenangan tentang ayahnya yang meninggalkannya saat masih bayi dan ibunya, Sri, yang menghilang tanpa jejak 10 tahun yang lalu, seringkali menghantuinya. Di pasar, Laras menata kain tenunnya di atas tikar bambu yang sudah usang. Ia duduk di samping tikar, tangannya sibuk melipat kain-kain itu dengan rapi. Matahari mulai meninggi, panasnya terasa menyengat kulit. Laras sesekali menyeka keringatnya dengan ujung kain. Beberapa pembeli datang dan pergi, tawar-menawar harga dengan Laras. Beberapa kain terjual, namun tidak semuanya. Laras merasa sedikit kecewa, namun ia tetap tersenyum. Ia tidak mau menunjukkan kesedihannya di depan pembeli. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di dekat pasar. Dari dalam mobil itu keluar seorang pria tampan dan berpakaian bagus, Rangga. Ia mendekati Laras, matanya terpaku pada kecantikan Laras. Rangga terpesona oleh senyum Laras, senyum yang tampak begitu tulus dan menawan. Ia memperkenalkan diri dan mulai berbicara dengan Laras, menawarkan bantuan dan perhatiannya. Rangga sering mengunjungi Laras dan neneknya setelah pertemuan pertama itu. Ia datang dengan mobil mewahnya, membawa berbagai macam makanan dan minuman, serta uang tunai dalam jumlah yang cukup besar. Ia membantu memperbaiki rumah mereka, membelikan mereka perlengkapan rumah tangga baru, dan bahkan membayar biaya pengobatan Mbok Darmi. Kebaikan Rangga membuat Mbok Darmi sangat senang, namun Laras tetap merasa was-was. Ada sesuatu yang tidak beres dengan kebaikan Rangga yang berlebihan. Rangga sering mengajak Laras berbicara, menceritakan tentang kehidupannya yang mewah di kota, dan menawarkan Laras untuk tinggal bersamanya. Ia menggambarkan kehidupan di kota dengan penuh warna dan kemewahan, kehidupan yang sangat jauh berbeda dengan kehidupan sederhana Laras di desa. Laras tergoda, namun ia juga ragu. Ia mencintai desanya, ia mencintai neneknya, dan ia tidak ingin meninggalkan mereka. Namun, melihat kondisi neneknya yang semakin memburuk, ia mulai merasa bimbang. Suatu sore, saat Rangga kembali mengunjungi mereka, ia mencoba merayu Laras dengan lebih agresif. Rangga memegang tangan Laras, matanya penuh dengan keinginan. Laras menepis tangan Rangga, menolak dengan tegas. Rangga marah, wajahnya berubah menjadi dingin dan mengancam. Ia mengatakan bahwa semua bantuannya akan dihentikan jika Laras tidak mau menurutinya. Laras merasa terjebak dalam situasi yang mengerikan. Ia takut kehilangan bantuan Rangga, namun ia juga tidak ingin mengorbankan dirinya. Dalam keputusasaan, Laras mencari sesuatu yang bisa menjelaskan hilangnya ibunya. Ia memeriksa setiap sudut rumah, hingga akhirnya menemukan sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di loteng, terbungkus kain batik usang. Di dalam kotak itu, ia menemukan sebuah buku harian tua, yang ternyata milik ibunya, Sri. Buku harian itu ditulis dengan tinta yang sudah memudar, namun tulisan tangan Sri masih bisa dibaca. Buku harian itu menceritakan kisah hidup Sri, termasuk pertemuannya dengan seorang pria kaya yang mirip dengan Rangga.
Pria itu juga menawarkan Sri kehidupan yang lebih baik, namun dengan niat yang jahat. Sri berhasil melarikan diri, meninggalkan desa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Laras membaca buku harian itu dengan air mata berlinang. Ia menyadari bahwa ia sedang menghadapi situasi yang sama seperti ibunya. Ia tidak sendirian, dan ia harus kuat untuk melawan. Dengan tekad yang baru, Laras memutuskan untuk menolak Rangga. Ia menghadap Rangga dengan berani, menceritakan semua yang ia ketahui dari buku harian ibunya, dan menolak semua tawarannya. Rangga marah besar, ia mencoba memaksa dan mengancam, namun Laras tetap teguh pendiriannya. Ia tersenyum, senyum yang kini bukan lagi senyum polos seorang gadis desa, tetapi senyum yang penuh keyakinan dan kekuatan. Senyum yang menyimpan rahasia kelam, tetapi juga menyimpan kekuatan untuk melawan. Rangga akhirnya pergi, meninggalkan Laras dan neneknya. Kehidupan mereka kembali sederhana, namun kini mereka lebih tenang dan damai. Rahasia di balik senyum Laras telah terungkap, dan ia telah berhasil melewati cobaan yang berat. Senyumnya tetap mengembang, tetapi kini senyum itu lebih bermakna, lebih kuat, dan lebih berharga. Ia telah belajar tentang kekuatan, keberanian, dan pentingnya memperjuangkan apa yang benar. Semua itu terukir di balik senyumnya yang menawan. Embun pagi masih menyelimuti desa Karangjati, namun kini embun itu terasa lebih sejuk dan menyegarkan.